Assalamualaikum. Kembali kita di pembelajaran PPKN bagian kedua tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Widyo Diningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sishikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI, di antaranya mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. After falling for 43 seconds. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah adanya usulan dari golongan muda, yaitu antara lain terdiri dari Adam Malik, Sukarni, Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Soleh. Mereka menghendaki kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat-cepatnya.
Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, sehingga kemerdekaan Indonesia bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu, tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dalam perjalanannya, PPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional atau daerah. 3. Menetapkan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan 1. Pembentukan Komite Nasional. 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Demikian penyampaian materi PPKN tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.